Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, Hari ini saya akan melakukan webinar kedua saya, di mana webinar kedua saya ini yaitu tentang memahami dasar-dasar video editing dan animasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Reski Amalia. Saya dari Universitas Hamzah Wadi, Nusa Tenggara Barat, program studi Teknik Informatika. Tujuan pembahasan saya untuk webinar sore ini yaitu yang pertama, pengenalan terhadap video editing dan animasi. Yang kedua ada alat dan perangkat lunak. Yang ketiga ada dasar-dasar teknik video editing. Yang keempat ada dasar-dasar teknik animasi. Dan yang kelima ada konsep kreatif dan estetika. Selanjutnya ada agenda pembahasan. Agenda pembahasan sore hari ini yang pertama yaitu ada definisi dan sejarah video editing dan animasi. Yang kedua pengenalan software. Yang ketiga ada tentang cutting, trimming, splicing, dan merging. Yang keempat ada pengenalan timeline, storyboard, dan sequence. Yang kelima ada frame rate, keyframes, dan twinning. Selanjutnya ada jenis-jenis animasi yaitu 2D, 3D, dan stop motion. Selanjutnya ada teori warna, komposisi, dan juga pencahayaan. Kemudian ada desain, narasi, visual, dan storytelling. Sekarang kita masuk pada pembahasannya yaitu pengenalan terhadap video editing dan animasi. Habis itu video editing. Video editing adalah manipulasi dan menyusun ulang segmen video untuk menciptakan karya akhir yang koheren dan berurutan. Ini melibatkan pemotongan, penyusunan, dan penggunaan klip video, serta penambahan elemen seperti audio, efek khusus, transisi, dan teks. Itu adalah definisi dari video editing. Kemudian untuk definisi dari animasi. Nah, animasi sendiri adalah teknik menciptakan gambar bergerak dengan menampilkan serangkaian gambar diam secara berurutan dalam waktu singkat. Sehingga menciptakan ilusi gerakan animasi dapat dibuat secara manual atau gambar tangan dengan komputer seperti animasi 2D dan 3D atau dengan menggunakan objek fisik atau bisa disebut dengan stop motion. Nah, itu adalah definisi dari video editing dan animasi. Kemudian kita masuk dalam sejarah video editing. Kita persingkat saja sejarah yang ada untuk video editing. Yang pertama untuk era awal 90-an sampai 90. Nah, yang pertama kita awali dengan di era awal 1900-an sampai dengan 1960-an. Untuk sejarah video editing ini ada yang dinamakan pemotongan fisik untuk dalam sejarahnya, yaitu pada awalnya editing video dilakukan secara manual dengan memotong dan menyambung kembali strip film menggunakan pisau dan perekat. Ini dikenal sebagai cutting and splicing. Kemudian ada juga yang dinamakan moviola, yaitu viola sendiri diciptakan pada tahun 1924, di mana moviola adalah perangkat pertama yang memungkinkan editor melihat film sambil mengedit, memudahkan proses pemotongan dan penyusunan ulang. Adalah sejarah awal ya. Kemudian era elektronik yaitu pada tahun 1970-an sampai 1980-an,
di mana ada yang dinamakan linear editing, yang merupakan sistem editing linear menggunakan tape video dan memerlukan editor untuk bekerja dalam urutan kronologis, tanpa kemampuan untuk kembali dan mengedit klip sebelumnya dengan mudah. Selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan perekam kaset atau video. Perekam kaset video, yaitu VCR, merupakan editor untuk merekam, memutar, dan mengedit video menggunakan perangkat elektronik. Kemudian kita masuk di era digital pada tahun 1990-an sampai sekarang ya, di mana ada yang dikenal dengan non-linear editing atau NLE, yaitu editing menjadi non-linear memungkinkan editor untuk mengakses dan mengedit bagian manapun dari video tanpa urutan tertentu. Software seperti Avid Media Composer, yaitu pada tahun 1989, dan Adobe Premiere yang dikeluarkan pada tahun 1991 memulai revolusi ini. Kemudian ada juga yang dinamakan perangkat lunak canggih, yaitu perkembangan software seperti Final Cut Pro dan DaVinci Resolve membawa fitur-fitur canggih seperti color grading, efek visual, dan integrasi 3D. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan editing mobile dan cloud, yaitu perangkat mobile dan cloud computing memungkinkan editing dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan kolaborasi real time. Nah, itu adalah perkembangan video editing ya, sejarah perkembangan video editing. Kemudian kita masuk ke sejarah perkembangan animasi. Pada era awal tahun 1900-an ya, animasi ada yang dinamakan animasi manual, yaitu teknik animasi yang paling awal termasuk gambar tangan yang digerakkan frame demi frame, seperti yang digunakan dalam Flipboard dan Zoetrope. Kemudian di era film pendek dan kartun, yaitu pada awal tahun 1900-an sampai 1950-an. Ada yang dinamakan animasi cel, di mana animasi cel ini yang digunakan lembaran celluloid transparan untuk menggambar karakter, memungkinkan produksi kartun yang lebih efisien. Pionir seperti Walt Disney yang mengembangkan film animasi seperti Steamboat Willie pada tahun 1928. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan Warner Bros. Dan Disney, di mana studio ini menjadi pelopor dalam menciptakan karakter dan film animasi yang ikonik seperti Mickey Mouse dan Bugs Bunny. Kemudian pada era televisi dan komputer ya, pada tahun itu awalnya tahun 1960-an sampai tahun 1980-an ya. Yaitu ada yang muncul serial televisi, yaitu produksi animasi berpindah ke televisi dengan serial seperti The Flintstones pada tahun 1960-an. Kemudian komputer awal, mulai akhir 1960-an, komputer digunakan untuk membantu animasi meskipun sangat primitif, dengan film seperti Westworld pada tahun 1973 menampilkan efek animasi komputer pada awalnya. Kemudian kita masuk pada era digital dan CGI, yaitu pada awal tahun 1990-an sampai sekarang. Revolusi CGI seperti film Toy Story, yaitu pada awal tahun 1995 oleh Pixar menandai era baru dalam animasi dengan penggunaan CGI, yaitu Computer Generated Imagery. Ini memungkinkan penciptaan dunia dan karakternya yang lebih realistis. Kemudian ada yang dinamakan perangkat lunak animasi seperti software seperti Autodesk, Maya,
Blender yang sering kita gunakan ya untuk software Blender itu. Dan Toon Boom Harmony menjadi standar industri yang menyediakan alat-alat canggih untuk animasi 2D dan 3D. Kemudian ada animasi real time dan VR, teknologi seperti motion capture dan real-time rendering, serta perkembangan virtual reality VR, membawa animasi ke dalam interaktivitas dan pengalaman imersif. Terus kemudian untuk sekarang ada yang dinamakan perkembangan terbaru, yaitu dengan adanya artificial intelligence atau biasa disebut dengan AI. Siapa yang tidak mengenal dengan AI untuk zaman sekarang ya, apalagi untuk anak-anak Gen Z sekarang. Yaitu AI mulai digunakan untuk membantu dalam proses editing dan animasi seperti auto cutting, facial recognition, dan regenerative animation. Kemudian ada juga yang cloud collaboration, yaitu platform berbasis cloud memungkinkan kolaborasi lintas lokasi, mempercepat produksi, dan memungkinkan tim yang tersebar bekerja sama secara efektif. Kemudian ada juga yang sejarah dan perkembangan teknologi video editing animasi ini menunjukkan bagaimana inovasi teknis secara dramatis mengubah cara kita membuat dan menikmati media visual. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan video editing dan animasi. Untuk perbedaan utama antara video editing dan animasi itu yang pertama, untuk dalam video editing itu bekerja dengan footage yang telah direkam. Kemudian ada yang untuk video editing ini kita fokus pada pengaturan, pemotongan, dan penggabungan klip video untuk membuat narasi yang logis dan estetis. Kemudian untuk animasi sendiri, yaitu bekerja dengan gambar atau model yang dibuat dari awal ya. Bedanya, terus yang perbedaan selanjutnya ada fokus pada penciptaan gerakan dan transisi melalui serangkaian gambar atau model. Terus kemudian untuk penggunaan dan aplikasi untuk video editing sendiri itu digunakan pada produksi film dan televisi. Yang kedua, konten untuk media sosial dan platform streaming. Terus yang ketiga ada video pernikahan, dokumenter, dan video musik dan lainnya. Untuk sedangkan untuk animasi sendiri itu digunakan untuk film animasi dan serial televisi. Kemudian ada iklan dan branding. Kemudian ada video game, aplikasi pendidikan, dan simulasi. Nah, untuk alat dan perangkat lunak yang umum digunakan untuk video editing itu ada yang pertama, Adobe Premiere Pro yang merupakan salah satu perangkat lunak editing video profesional yang paling populer digunakan untuk video editing. Selanjutnya ada Final Cut Pro, digunakan oleh banyak editor yang profesional, terutama untuk industri film. Terus yang ketiga ada DaVinci Resolve, terkenal dengan kemampuan color grading yang sangat canggih. Kemudian untuk perangkat lunak animasi, yang pertama ada Adobe After Effects ya, yang sering tidak asing banget untuk para editor. Itu digunakan untuk animasi, efek visual, dan composition. Selanjutnya ada Blender yang perangkat lunak open source untuk animasi 3D, modeling, dan rendering. Terus yang ketiga ada perangkat lunak Toon Boom Harmony untuk digunakan animasi 2D. Ini untuk editor yang profesional ya. Nah, untuk pengenalan terhadap video editing animasi itu, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu alat dan perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan video editing dan animasi. Adapun alat yang kita gunakan yaitu pertama ada komputer dengan spesifikasi yang tinggi tentu saja ya, karena untuk pembuatan video dan animasi ini memerlukan ruang dan kecepatan yang sangat
yang sangatlah pokoknya yang sangat cepat, kita membutuhkan ruang yang sangat besar dan kecepatan yang sangat cepat untuk membuat video. Yang kemudian perangkat penyimpanan eksternal. Adapun perangkat audio untuk pembuatan video editingnya itu yang pertama ada mikrofon, headphones, dan audio interface. Kemudian untuk peralatan video sendiri ada kamera, tripod, dan lighting kit. Nah, untuk perangkat lunak video editing seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa dan ini kemudian ada beberapa yang lainnya saya tambahkan. Untuk yang pertama ada Adobe Premiere Pro, yang kedua ada Final Cut Pro, yang ketiga ada DaVinci Resolve, yang kedua ada iMovie, yang ketiga yang keberapa nih? Yang kelima ada Sony Vegas Pro, terus yang terakhir ada HitFilm Express. Kemudian perangkat lunak untuk animasi Adobe After, untuk animasi yang pertama ada Adobe After Effects, yang kedua ada Blender, yang ketiga ada Toon Boom Harmony, selanjutnya ada Autodesk Maya, selanjutnya ada Cinema 4D, selanjutnya ada Momo yaitu atau Anime Studio. Nah, untuk alat-alat dan perangkatnya ya, inilah yang kita gunakan untuk pembuatan video editing dan animasi. Selanjutnya kita masuk ke dasar-dasar teknik pada video editing. Konsep dasarnya yang pertama ada untuk video editing pertama ada cut, timeline, dan storyboard. Di mana cut ini merupakan yaitu menghapus bagian yang tidak diinginkan dari pembuatan video klip yang kita buat. Kemudian ada timeline, di mana timeline ini memperpendek atau memperpanjang video dengan mengatur titik awal dan terakhir. Kemudian ada storyboard, selanjutnya ada storytelling melalui packing, launching, ada packing, pacing, packing, terus kemudian ada continuity editing, kemudian ada montage. Untuk pacing sendiri yaitu mengatur tempo narasi dengan memvariasikan durasi klip. Kemudian yang kedua ada continuity
editing yaitu menjaga kesinambungan visual dan temporal antara klip, juga dapat menghindari kesalahan dapat mengganggu penonton. Kemudian konteks sendiri yaitu teknik menggabungkan serangkaian klip untuk menunjukkan proses atau perkembangan waktu. Kemudian sering digunakan untuk menyampaikan banyak informasi dalam waktu singkat. Kemudian ada efek visual. Di sini ada color correction, green screen atau chroma key, kemudian ada motion graphics. Untuk color correction itu merupakan penyesuaian warna dan kontras untuk keseragaman dan estetika. Kemudian untuk green screen sendiri itu mengganti layar belakang video dengan gambar atau video lain. Kemudian untuk motion graphics yaitu animasi grafis yang digunakan untuk video atau teks dan elemen visual lainnya. Kemudian untuk efek audio sendiri ada audio dubbing, yaitu mengganti atau menambahkan suara pada video. Kemudian ada sound effects atau SPX, yaitu efek suara tambahan untuk meningkatkan atmosfer dan realisme. Kemudian ada audio mixing, yaitu menyeimbangkan volume antara dialog musik dan efek suara. Selanjutnya ada teknik dasar video editing yaitu cutting, trimming, spacing, dan merging, dan ada transition. Untuk cutting sendiri yaitu menghapus bagian yang tidak diinginkan dari video klip yang kita buat. Kemudian untuk trimming sendiri yaitu memperpendek atau memperpanjang video klip dengan mengatur titik awal dan akhir. Kemudian ada splicing dan merging. Splicing itu menggabungkan dua atau lebih klip video secara berurutan. Untuk merging sendiri yaitu menggabungkan beberapa klip menjadi satu kesatuan. Selanjutnya ada transition, yaitu transition ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada yang pertama ada cut, yaitu transisi langsung antara dua klip. Yang kedua ada fade in dan fade out, yaitu transisi dengan efek pudar masuk atau keluar. Selanjutnya ada dissolve, yaitu transisi di mana satu klip secara perlahan berubah menjadi klip lainnya. Nah, ini adalah dasar-dasar teknik dari video editing. Selanjutnya kita masuk pada dasar-dasar teknik animasi. Yang pertama ada timing dan spacing. Selanjutnya ada squash dan stretch. Selanjutnya ada anticipation. Selanjutnya ada staging. Kemudian ada strike ahead action and pose to pose. Selanjutnya ada follow, through, dan overlapping action. Selanjutnya ada easy in and easy out. Ada arch, ada secondary action, ada exaggeration, ada solid drawing, dan ada approach. Di mana timing dan spacing sendiri, yang timing yaitu menentukan jumlah frame yang digunakan untuk sebuah aksi, mempengaruhi kecepatan dan tempo animasi. Untuk spacing sendiri yaitu mengatur jarak antara setiap frame untuk menentukan kelancaran dan karakter gerakan.
Selanjutnya ada anticipation, yaitu merupakan gerakan pendahuluan yang mempersiapkan penonton untuk aksi utama. Dan juga digunakan untuk memperlihatkan efek fisik seperti pantulan bola atau pertahanan bentuk. Staging itu penempatan dan komposisi elemen dalam frame untuk mengarahkan perhatian penonton. Dan juga menggunakan sudut kamera, pencahayaan, dan tata letak untuk memperkuat cerita. Selanjutnya straight ahead action dan pose to pose. Untuk straight ahead sendiri yaitu menggambarkan frame satu persatu dari awal hingga akhir, cocok untuk aksi spontan. Kemudian ada pose to pose, yaitu menggambarkan keyframes utama terlebih dahulu dan mengisi frame di antaranya, cocok untuk aksi yang direncanakan dengan baik. Selanjutnya ada follow through dan overlapping action. Untuk follow through sendiri, yaitu gerakan lanjutan yang terjadi setelah aksi utama selesai. Kemudian ada overlapping action sendiri itu bagian tubuh yang berbeda bergerak dengan waktu yang berbeda menambah realisme. Kemudian ada yang easy in and easy out, yaitu gerakan yang mempercepat di awal dan melambat di akhir atau sebaliknya untuk menambah naturalitas gerakan. Sebenarnya ada arch, yaitu gerakan alami yang mengikuti jalur melengkung, membuat garis lurus, atau untuk menambah realisme. Selanjutnya ada secondary action, yaitu aksi tambahan yang mendukung aksi utama dan menambah kedalaman cerita. Ini ada exaggeration, yaitu membesar-besarkan aksi atau elemen tertentu untuk menambah dampak emosional. Atau komedi. Selanjutnya ada solid drawing, yaitu menciptakan gambar dengan volume dan berat yang realistis, bahkan dalam gaya kartun. Selanjutnya ada epot, yaitu membuat karakter atau objek yang menarik dan menyenangkan untuk dilihat. Selanjutnya ada keyframes dan twinning. Untuk keyframe sendiri yaitu frame penting yang menentukan titik awal dan titik akhir setiap aksi. Dan juga merupakan dasar dari gerakan dalam animasi. Selanjutnya ada twinning atau in between. Twinning sendiri yaitu proses mengisi frame antara keyframes untuk menciptakan transisi yang lebih halus. Kemudian dilakukan secara manual dengan bantuan perangkat lunak. Terus kemudian ada jenis-jenis animasi. Itu pertama ada animasi 2D, yaitu menggunakan gambar datar dan seringkali digambar dengan tangan ya, atau dengan perangkat lunak. Kemudian untuk contohnya sendiri seperti kartun klasik seperti Looney Tunes. Untuk animasi 3D ini itu menggunakan model 3 dimensi yang dianimasikan dalam ruang virtual. Contohnya pada film Toy Story. Siapa sih yang nggak pernah nonton Toy Story? Saya rasa mungkin semuanya udah nonton ya untuk Toy Story. Untuk mungkin yang tidak pernah nonton atau mungkin yang cukup melihatnya sekilas di sosial media seperti TikTok ya, itu adalah contoh dari animasi 3D. Kemudian ada stop motion. Stop motion sendiri itu merupakan objek fisik yang difoto frame demi frame untuk menciptakan ilusi gerakan. Contohnya pada Wallace and Gromit. Selanjutnya ada motion graphics, itu animasi grafis yang sering digunakan untuk
media digital, presentasi, dan iklan. Contohnya seperti logo, animasi, dan infografis. Nah, ini adalah dasar-dasar dari teknik animasi. Selanjutnya kita masuk dalam kreatif dan estetika. Gimana? Pertama kita masuk ke definisi konsep kreatif dan definisi estetika. Untuk konsep kreatif sendiri yaitu merupakan ide dan visi yang mendasari sebuah karya seni atau desain. Uh, Kemudian proses kreatif yang melibatkan imajinasi, inovasi, dan ekspresi individual. Selanjutnya untuk definisi estetika sendiri yaitu merupakan studi tentang keindahan dan rasa estetis. Juga prinsip dan elemen yang menyatukan daya tarik visual dan emosi dalam sebuah karya. Itu adalah definisi dari konsep kreatif dan estetika. Selanjutnya ada dalam metode estetika ini ada yang dinamakan teori warna. Dalam teori warna sendiri ada yang dinamakan roda warna. Roda warna merupakan diagram lingkaran yang menunjukkan hubungan antara warna primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya ada memahami komplementer, analog, triadik, dan skema warna lainnya. Selanjutnya ada bentar. Di sini kita ulang dari dasar teknik video editing ya, di mana konsep dasarnya itu ada cut, timeline, dan storyboard. Selanjutnya ada storytelling melalui editing, ada pacing, continued editing, dan montage. Kemudian efek visual seperti color correction, green screen, chroma key, ada motion grafis. Selanjutnya ada teknik dasar video editing, yaitu ada cutting dan trimming, splicing dan merging, dan transition. Selanjutnya ada efek audio, yaitu ada audio dubbing, sound effects atau effects, atau kemudian ada audio mixing. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang ini semua dan mungkin itu tidak ke-record untuk untuk screen-nya ya, untuk layarnya ini udah ke-record tadi, jadi aku bacain aja. Selanjutnya ada dasar-dasar teknik animasi. Dasar ada timing dan spacing, terus ada suppose and tracks. Kemudian ada anticipation, staging, kemudian ada straight ahead and action, dan pose to pose. Selanjutnya ada follow through and overlapping action, ada easy in dan easy out, ada arcs, ada secondary action, ada exaggeration, ada solid drawing, ada apple. Kemudian untuk jenis-jenis animasi 2D dan 3D atau motion graphics. Selanjutnya kita masuk ke dalam kreatif dan estetika. Di mana definisi konsep kreatif estetika sendiri menjadi urutan pertama. Untuk konsep kreatif sendiri yaitu merupakan ide dan visi yang mendasari sebuah karya seni atau desain. Juga merupakan proses kreatif yang melibatkan imajinasi, inovasi, dan ekspresi individual. Selanjutnya untuk definisi estetika dan rasa estetis. Juga prinsip dan elemen yang menentukan daya tarik visual dan emosi dalam sebuah karya. Nah, dalam untuk teori warna ini selanjutnya ada teori warna, yaitu dalam teori warna sendiri ada yang dinamakan roda warna, itu merupakan diagram lingkaran yang menunjukkan hubungan antara warna primer, sekunder, dan tersier. Dan juga memahami komplementer, analog, triadik,
dan skema warna lainnya. Kemudian ada yang dinamakan dengan psikologi warna, di mana psikologi warna tersendiri merupakan pengaruh warna terhadap emosi dan persepsi manusia. Penggunaan warna untuk menyampaikan pesan atau suasana tertentu. Dan selanjutnya ada yang dinamakan harmoni warna, di mana harmoni warna ini merupakan kombinasi warna yang menciptakan tampilan yang menyenangkan dan seimbang. Juga teknik menggunakan harmoni warna untuk meningkatkan daya tarik visual. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan komposisi visual. Komposisi visual sendiri ada beberapa di dalamnya. Yang pertama, rule of threes. Itu merupakan teknik komposisi yang membagi frame menjadi 9 bagian dengan 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Selanjutnya ada yang dinamakan balance, atau biasa disebut dengan keseimbangan, yaitu merupakan di dalam keseimbangan ini ada dinamakan symmetrical balance, yaitu merupakan elemen-elemen yang disejajarkan secara simetris untuk menciptakan stabilitas. Kemudian ada dinamakan asymmetrical balance, di mana ini merupakan distribusi elemen yang tidak sama tetapi tetap menciptakan keseimbangan visual. Selanjutnya ada yang dinamakan leading lines. Leading lines sendiri ini merupakan garis dalam gambar yang memandu mata penonton ke titik fokus utama. Juga menggunakan garis untuk menciptakan kedalaman dan perspektif. Selanjutnya untuk dalam kreatif dan estetika ada yang dinamakan pencahayaan. Di mana dalam pencahayaan ini ada beberapa alat penambah cahaya lainnya. Kemudian ada artificial lighting sendiri, merupakan cahaya buatan dari lampu atau sumber cahaya lainnya. Sangat sudah jelas sekali perbedaan antara dua jenis pencahayaan ini. Selanjutnya ada yang dinamakan 3-point lighting. Itu di mana ada key light, yaitu sumber cahaya utama. Kemudian ada field light, yaitu merupakan cahaya tambahan untuk mengurangi bayangan. Terus ada yang dinamakan backlight, yaitu merupakan cahaya dari belakang untuk memisahkan subjek dari latar belakang. Kemudian ada yang dinamakan mood and atmosphere, di mana mood dan atmosfer ini merupakan penggunaan pencahayaan untuk menciptakan suasana atau mood tertentu sesuai dengan mood. Kemudian pencahayaan dramatis, lembut, keras, dan lain-lain untuk efek visual yang berbeda. Ini adalah beberapa penjelasan tentang kreatif dan estetika. Selanjutnya kita ke bagian terakhir nih, bagian kesimpulan. Yaitu untuk kesimpulan sendiri, untuk menguasai dasar-dasar video editing dan animasi memungkinkan seseorang untuk menghasilkan karya yang menarik dan berkualitas tinggi. Dengan pemahaman tentang alat, teknik, dan konsep kreatif, kreator dapat mengembangkan narasi visual yang kuat dan estetis. Selain itu, mengikuti best practice dan tren terbaru akan membantu dalam menjaga relevansi dan inovasi dalam karya mereka. Semuanya untuk membentuk fondasi yang kokoh untuk berkarir dalam industri kreatif yang dinamis dan terus berkembang untuk saat ini. Ya, mungkin dalam webinar saya kali ini tentu saja banyak kekurangan. Kali itu saya mohon maaf untuk kekurangan yang ada. Seperti tadi ini kayaknya tidak ke-record, tapi saya sudah menjelaskannya. Kemudian mungkin itu aja ya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.